Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu desain permakultur pada lahan pekarangan Pak Damar, Dusun Batu Rubuh, Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Next. Anggota kelompok 2 terdiri dari Antari Nurhala dengan NIM akhir 055, Muhammad Faris 090, Astria Mahaya Sidauruk 093, Dwi Fadilah 141, dan Samiati dengan NIM akhir 149. Next. Nah, untuk pembahasan sendiri di sini yang pertama terdapat biodata dari pemilik pekarangan yaitu Pak Damar dengan usia 38 tahun, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan utama yaitu ternak koi dan pekerjaan tambahannya sebagai jasa pembuat kolam dan pekebun. Untuk lokasi dari pekarangan ini terletak di Dusun Batu Rubuh, Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Untuk selanjutnya, luas lahan atau areal dalam kondisi geografis perkarangan. Luas lahan perkarangan Pak Damar yaitu 0,5 hektar dengan akses jalan cukup dilalui untuk roda 2 dengan kondisi jalan masih bebatuan dan dipenuhi pohon besar di sekitarnya. Kondisi perkarangan terdapat lahan kosong, sebelah kanan perkebunan pohon jati, sebelah kiri pemukiman penduduk, dan sisi belakang perkarangan terdapat rumah Pak Damar. Bentuk perkarangan Pak Damar persegi dengan kondisi tanah di sana termasuk kondisi lahan kering dan sedikit berbatu. Serta sekitar perkarangan terdapat banyak pohon jati. Curah hujan yang rendah sehingga membuat masyarakat desa Batu Rubuh memanfaatkan sumur untuk kebutuhan air sehari-harinya. Next. Lalu ada tujuan pemanfaatan lahan yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan yang kedua untuk pakan ternak. Untuk kondisi saat ini perkarangan rumah Pak Damar ditanami pohon singkong, sirsak, jambu air, pisang, cabe, serikaya, terong, bunga telang, mangga, murbei, alpukat, anggur, buah naga, bunga sepatu, kelor, dan pohon jati. Dan harapan ke depannya yang pertama itu dapat menjadi lahan untuk penambahan ekonomi keluarga dengan menjual hasil tanaman perkarangan. Yang kedua, dapat menjadi lumbung pangan bagi ternak. Dan untuk harapan ke depannya, ingin menanam lebih banyak pohon mangga dan pohon pisang karena buahnya laku di pasaran, sehingga mudah untuk dijual serta ingin menambah sayuran berupa terong, cabai, dan tomat, dan juga sayuran hidroponik seperti pakcoy dan selada. Next. Berikut gambar tumbuhan yang ada di rumah Pak Damar, pekarangan Pak Damar. Ada pisang, anggur, murbei, terus ada gazebo, ada pohon sirsak, mangga, buah naga, cabai, terus ada rumah budidaya ikan koi, ada kandang elang, ada jambu, singkong, pohon jati, kelor, terong, dan ada ternak kambing, ada pohon serikaya, jambu air, alpukat, dan bunga sepatu. Next. Selanjutnya, analisis tapak. Yang pertama, pola mikro matahari. 1. Memiliki intensitas sinar matahari yang relatif cukup. Yang kedua, lahan yang terbuka dan tidak terlalu tertutup oleh pepohonan besar. Yang ketiga, tanaman di pekarangan rumah mendapatkan sinar matahari yang cukup. Selanjutnya, untuk air, sumber air yang digunakan untuk kegiatan pengairan menggunakan pola pengairan sumur dan tadah air hujan. Yang ketiga, untuk angin, 1. Kondisi angin tidak terlalu kencang. Yang kedua, tingkat pencemaran udara tidak buruk. Yang ketiga, arah angin barat ke timur atau lajur horizontal. Yang keempat, untuk vegetasi, terdapat tanaman liar yang berupa rumput-rumputan yang dimana mengganggu tumbuhan di pekarangan, salah satunya mengganggu pertumbuhan kacang tanah di sana.
Selanjutnya untuk pola makro iklim, satu, suhu udara yang cukup relatif terutama di siang hari. Yang kedua itu curah hujannya yang tidak menentu mengakibatkan lahan kekurangan air. Yang ketiga, tingkat kelembapan udara yang relatif tinggi. Untuk aktivitas manusia, yang pertama itu ada daerah di sekitar merupakan daerah yang tidak terlalu padat penduduk. Yang kedua, memantau tanaman dengan melakukan pemangkasan secara teratur pada daun yang sudah layu. Dan yang ketiga, menyiraman tanaman serta memberikan obat maupun pupuk pada tanaman. Untuk infrastruktur, yang pertama, untuk akses jalan menuju pekarangan hanya cukup dilalui oleh kendaraan roda 2. Yang kedua, jaringan listrik di wilayah Batu Rubuh sudah merata di setiap rumah warga. Dan yang ketiga, di lokasi pekarangan di Desa Batu Rubuh, ketika musim kemarau, sumber air kurang atau mengalami kekeringan. Untuk aktivitas hewan liar, terdapat hewan liar yang merusak tanaman pekarangan seperti landak, burung, rusa, dan monyet. Selanjutnya untuk analisis fungsi bagian akses jalan menuju rumah Pak Damar ini sempit dan sedikit menanjak. Lalu untuk analisis fungsional yang kedua yaitu struktur existing, di mana terdapat gazebo sebagai tempat istirahat dan juga terdapat kandang kambing dan juga kandang elang. Daun tanaman singkong, daun pisang, dan lumpur liar biasanya itu dimanfaatkan untuk tanaman pakan ternak kambing tersebut. Pekarangan Pak Damar juga terdapat elang dan juga kolam ikan koi, di mana jika terdapat koi yang mati itu biasanya dijadikan sebagai pakan elang. Nah, selanjutnya adalah utilitas dan juga layanan. Jadi, sumur di sini menyediakan sumber air yang stabil, di mana air sumur itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga irigasi, dan juga memastikan tanaman mendapatkan kelembapan yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Selanjutnya, penggunaan lahan sekitar. Lahan sekitar pekarangan rumah Pak Damar terdapat banyak pohon tahunan seperti bambu dan pohon jati, dan hanya ditumbuhi banyak rumput liar. Next. Untuk potensi irigasi, sumur menjadi potensi irigasi bagi pekarangan rumah yang ditanami banyak tanaman karena menyediakan sumber air yang konstan dan terjangkau, mendukung keberlanjutan lingkungan, serta memungkinkan kontrol penuh atas jadwal dan kualitas penyiraman. Selanjutnya yaitu kebutuhan pengguna, di mana ke depannya Pak Damar ini ingin menanam lebih banyak pohon mangga dan juga pohon pisang, karena buahnya memang laku di pasaran sehingga mudah untuk dijual, serta ingin menambah sayuran berupa terong, cabai, tomat, dan juga sayuran hidroponik berupa selada dan juga pakcoy seperti itu. Selanjutnya yaitu analisis rekomendasi. Yang pertama di sini membuat tanaman aquaponik dengan memanfaatkan kolam ikan. Nah, berhubung Pak Damar memiliki 7 kolam ikan, tetapi kolam tersebut hanya dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan saja. Sedangkan berdasarkan penelitian dari Ernawati dan Agatha tahun 2023 menyatakan bahwa bahan organik dalam kolam ikan dapat dimanfaatkan sebagai unsur hara tanaman. Tanaman yang tahan air, misalnya selada dan pakcoy, dapat berfungsi menyaring dan menyerap zat yang tidak diperlukan ikan. Selanjutnya, yang kedua yaitu pola tanam tumpang sari antara cabai dan terong. Tumpang sari cabai dan terong lebih baik bila dibandingkan dengan cabai yang ditumpang sarikan dengan tomat. Hal ini dikarenakan jumlah daun cabai lebih banyak dan daun akan menentukan besar kecilnya fotosintesis sehingga berpengaruh terhadap hasil panen menurut Mahfud dan Yuda 2019. Untuk analisis rekomendasi yang ketiga yaitu pola polikultur tanaman pisang dan pohon mangga. Nah, Pak Damar sendiri menginginkan tanaman pisang dan pohon mangga diperbanyak lantaran kedua hasil panen tersebut laku di pasaran. Nah,
Menurut Prayoga dan Ismail, secara umum setiap tanaman yang dijumpai pada agrosistem pisang, baik itu tanaman semusim maupun tanaman tahunan, tidak memberikan pengaruh buruk terhadap tanaman utama yaitu pisang, sehingga pola ini cocok untuk dilakukan atau diterapkan di pekarangan Pak Damar. Untuk analisis rekomendasi yang terakhir yaitu penyiraman menggunakan sprinkle. Teknik sprinkle ini dapat diletakkan di zona khusus untuk tanaman sayur, buah, dan bunga yang ciri pohonnya tidak terlalu besar sehingga air dapat tersiram dengan rata. Nah, menurut penelitian dari Muhammad Aulia Wicaksono, teknik penyiraman ini bermanfaat dan berdampak positif bagi para petani seperti mengefisiensi waktu, meringankan pekerjaan petani, dan dapat menghasilkan tanaman yang lebih baik karena kebutuhan air eh, terpenuhi secara cukup. Next. Baik, untuk yang terakhir ini adalah detail desain development awal. Jadi ini merupakan desain dari pekarangan Pak Damar yang awal. Next. Lalu ini merupakan detail desain development yang akhir, di mana kita merekomendasikan berdasarkan dengan keinginan dari Pak Damar dan juga rekomendasi-rekomendasi yang sudah kami cari literaturnya. Di mana di sini kita membagi menjadi 6 zona. Zona yang pertama itu ada pusat kegiatan, di mana dia itu adalah tempat tinggal Pak Damar berupa rumah seperti itu. Terus zona yang kedua itu adalah pertanian intensif. Ini terdapat kolam ikan yang di atasnya itu nanti akan ada sayuran hidroponik seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ini akan saling berkeuntungan seperti itu, di mana sayuran hidroponik yang akan ditanam itu berupa pakcoy, selada seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada di pertanian intensif ini berupa tanaman cabai, tanaman terong, pohon pisang, dan juga pohon mangga. Untuk zona yang ketiga itu terdapat peternakan, di mana di sini terdapat kandang kambing dan juga kandang elang seperti itu. Terus zona 4 itu adalah pertanian semi intensif. Lahan biasanya pertanian semi intensif itu terdiri dari lahan untuk tanaman pakan ternak, seperti kalau di sini ada bunga sepatu dan juga bunga telang. Kebun tanaman tidak berbuah dengan perawatan semi intensif itu seperti kelor dan juga tanaman berkayu seperti pohon singkong. Itu di zona 4. Lalu di zona 5 itu ada kebun buatan, di mana terdapat kebun buah-buahan tahunan seperti pohon murbei, pohon buah naga, pohon jambu biji, dan juga jambu air, dan juga terdapat pohon jati sebagai hutan produksi. Dan zona yang keenam yaitu berupa pengairan, di mana terdapat sumur yang dapat menjadi akses bagi seluruh pengairan di pekarangan. Seperti itu. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.